Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Bukhari, di mahasiswa dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan presentasikan terkait dengan tugas asesmen tengah semester untuk mata kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain Management dengan dosen Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, SM, ILT. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan diversity, equity, inclusion, and belonging. Materi ini didapatkan dari Prof. Agus, jadi sudah ada materinya. Di sini saya akan merisam terkait dengan materi tersebut. Baik, di sini tren diversity, equity, inclusion, dan belonging, atau biasa kita sebut DEIB, itu mencakup empat konsep yang saling bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, dinamika, dan kreativitas organisasi, dengan memastikan bahwa setiap individu itu memiliki kesempatan yang sama dan merasa dihargai. Selama 4 tahun terakhir, DIB ini berkembang pesat sebagai tren sosial dan bisnis, bergeser dari sekedar isu keberagaman menjadi pengakuan bahwa setiap individu adalah bagian penting dari organisasi dalam jangka panjang. Nah, dalam hal ini di sini logistik ya, itu sangat terkait dengan DIB 4 tahun terakhir ini. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan DEIB di logistik. Jadi di sektor logistik dan supply chain itu sebelumnya itu didominasi oleh laki-laki. Nah, kini semakin diakui manfaat dari keberagaman dan inklusi. Ketika inclusion atau inklusi itu diterapkan, employee engagement itu meningkat. Dan saat karyawan merasa belonging, memiliki tempat dan peran, maka tercipta rasa aman secara psikologis yang mendorong hasil bisnis lebih baik. Nah, di sini sangat jelas ya. Jadi di IB di logistik ini itu sangat mempengaruhi bahwa hasil bisnis itu akan lebih baik jika diterapkan di perusahaan. Salah satunya di sini ada employee engagement. Jadi menurut penelitian, perusahaan yang mendukung DIB itu memiliki kemungkinan 2,6 kali lebih tinggi untuk meningkatkan keterlibatan karyawan atau engagementnya itu lebih tinggi dan memperbaiki turnover di perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau kita di perusahaan itu menerapkan DIB, itu kemungkinan untuk employee engagement itu sangat tinggi dan turnovernya pun menjadi rendah. Kemudian di annual cost-nya di tempat kerja, jadi di Amerika Serikat itu biaya akibat adanya gap ya antara keberagaman atau bias di tempat kerja itu mencapai 64 miliar US dollar per tahun akibat pergantian lebih dari 2 juta pekerja. Jadi ada turnover itu sekitar 2 juta pekerja yang meninggalkan perusahaan karena ketidakadilan dan diskriminasi. Kemudian di sini ada relevan to future of logistik. Jadi untuk kedepannya itu sudah mulai dikembangkan. Jadi di supplier diversity itu kini proses seleksi dan audit supplier itu nggak hanya fokus pada harga dan kualitas, tapi juga pada tanggung jawab sosial atau social responsibility dan komitmen terhadap keberagaman, termasuk perusahaan milik perempuan atau kelompok minoritas, yang biasa kita sebut MWBES, Minority and Women-Owned Business Enterprise. Nah, menurut Gitnax, perusahaan dengan supplier yang menerapkan keberagaman memiliki pengembalian investasi itu sebesar 133% lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukannya. Nah, tadi di sisi supplier, jadi ketika kita memilih supplier itu nggak hanya lagi berdasarkan pada harga dan kualitas, tapi apakah perusahaan yang kita coba ajukan itu memiliki DIB yang cukup tinggi di perusahaannya. Kemudian diversity in leadership. Jadi di industri logistik yang pada umumnya dominasi laki-laki, semakin banyak perempuan dan kelompok minoritas yang menempati posisi strategis. Kehadiran mereka itu mengubah budaya kerja menjadi lebih kolaboratif dan inklusif karena pemimpin ini membawa empati dan pemahaman sosial yang lebih kuat. Ketika posisi kepemimpinan diisi oleh orang dari beragam agama, kemampuan atau etnis,
Jadi semua karyawan itu merasa lebih termotivasi untuk menunjukkan potensi terbaiknya. Kemudian yang ketiga itu ada talent inclusion through technology. Jadi industri logistik didominasi laki-laki terutama di posisi senior dan pekerja fisik seperti di gudang. Tapi dengan adanya bantuan teknologi itu mengubah paradigma tersebut. Exoskeletons memungkinkan pekerja dengan kekuatan fisik lebih rendah untuk mengangkat beban berat dengan aman dan efisien. Robotika dan otomatisasi juga memungkinkan pekerja dengan kemampuan berbeda, misalkan disabilitas, untuk mengawasi proses distribusi dengan mudah dan akurat. Jadi tadi ada future of logistiknya, ada dari sisi suppliernya, di IB itu sudah terkoneksi, kemudian di sisi leadership juga sudah terkoneksi, bahkan sampai ke sisi teknologinya. Nah, di sini ada grafik ya, berdasarkan dari di perusahaan, dari penelitian B2B Commerce, dari Graphic Source, Adobe 2023. Nah, ini di suatu perusahaan itu akan merasa, jadi sebesar 33%, itu merasa kalau perusahaan itu nggak menerapkan DIB, dia akan merasa diasingkan. Kemudian sebesar 34% itu dia akan menahan idenya atau solusinya, hingga ide dan solusi itu tidak terdelivery dengan baik. Sebesar 80% itu karyawan tidak akan mengusulkan atau orang-orang itu tidak akan mengusulkan untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Nah, di sini ada summary dan trend overview-nya. Jadi sehingga DIB ini tidak lagi sekedar konsep HR, melainkan strategi inti bisnis masa depan. Prinsip diversity, equity, inclusion, and belonging itu benar-benar harus tertanam dalam nilai inti perusahaan atau core value. Nah, dari sisi tersebut juga kita ada beberapa challenge lagi. Yang pertama, persepsi karyawan tidak selalu sejalan dengan klaim organisasi. Jadi meskipun HR itu menganggap bahwa perusahaan itu sudah menerapkan 97% di IB, tapi karyawan tuh hanya yang merasa itu hanya sekitar 37% saja. Kemudian yang kedua, challenge-nya adalah untuk mendorong perubahan dan memperkuat DIB, organisasi harus mengatasi unconscious bias yang masih tertanam di dalam budaya kerja. Kemudian yang ketiga adalah mengubah pola pikir ini membutuhkan komitmen jangka panjang dan dukungan dari seluruh tingkatan manajemen. Thank you for your attention. Jadi terima kasih itu untuk penjelasan singkat terkait dengan diversity, equity, inclusion, and belonging. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.